Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkinang, Bapak Panitra, Ibu Hakim, Ibu Hakim, Bapak Panitra, Sekretaris, serta jamaah yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat sehat yang kita rasakan saat ini yang harus kita syukuri. Salam serta salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Ini saya agak telat sedikit Pak, ada baca putusan hari ini waris. Nggak terasa ternyata tadi azan saya tinggal masukkan sedikit, ternyata dasar-dasar dia sudah dipanggil oleh Anton untuk ceramah. Oke, baik, ini hari ke-20 kita melaksanakan ibadah saum Ramadan dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan itu. Kita semua tahu bahwa ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini sebagaimana perintah Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kamu bertakwa. Ini saya yakin semuanya udah tahu dan udah paham dengan ayat ini. Ternyata dengan kita melakukan puasa banyak sekali manfaatnya untuk diri kita, kebutuhan kita. Jadi kita memiliki dua kebutuhan yang nyata, yaitu kebutuhan fisik, jasmani, atau kebutuhan badan kita. Dan yang tidak kelihatan, kebutuhan rohani, kebutuhan hati kita, itu tidak kelihatan. Kalau kita bilang ada orang yang menghina kita, ih sakit sekali hatiku, yang disebut hati, padahal hati yang sebenarnya kan organ kita, tapi yang pada hakikatnya disebut hati adalah hal yang tidak nampak, kebutuhan yang tidak nampak. Jadi dalam pertemuan ini mungkin saya akan ambil tema manfaat puasa untuk kebutuhan jasmani dan rohani kita. Baik, untuk kita melaksanakan saum ini, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita, mewajibkan kita berpuasa untuk kebaikan kita sendiri, demi kebaikan kita sendiri. Kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Untuk kebutuhan fisik, mungkin dari ahli kedokteran banyak yang menyampaikan di media-media atau di artikel atau di jurnal, itu udah banyak sekali. Cuma untuk kapasitas itu saya tidak menyampaikan. Yang saya sampaikan yang kita rasakan, kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani kita yang kita rasakan, yaitu dengan kita berpuasa ternyata meningkatkan kita, badan kita untuk
racun-racun kita, badan kita akan lebih baik lagi. Ada di dalam tubuh kita sel-sel itu memakan sel itu sendiri, menghancurkan sel itu sendiri yang tidak digunakan. Namanya mekanisme autophagy. Dengan mekanisme ini ternyata mengurangi resiko penyakit diabetes. Ini mengurangi resiko penyakit diabetes. Tentunya kalau orang yang sudah sakit, di samping dengan dikurangi itu tentu dengan dokter. Yang kedua, mengurangi resiko penyakit jantung. Yang ketiga, mengurangi resiko kanker. Ini manfaat dari mekanisme autophagy sendiri. Kemudian manfaat yang kita rasakan, betul-betul kita rasakan bagi yang kelebihan berat badan, obesitas, ini akan menurunkan berat badan. Ini ibu-ibu biasanya nih, diet paling bagus dengan sahur, dengan puasa. Kemudian manfaat untuk rohani kita. Ini ternyata udah 5 menit ini Pak Ketua. Ternyata lanjut ya. Manfaat yang kedua untuk rohani kita dengan berpuasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan ini kawan-kawan semua sudah sampaikan di ceramah-ceramah sebelumnya oleh kawan-kawan kita, dari yang kemarin dari Ibu Mardia, keikhlasan, jadi orang yang mukhlas. Kemudian dari Ibu Nur Zauti dan kawan-kawan yang lain, saya tidak sebutkan satu-satu. Banyak manfaat yang kita terima. Terus gimana ciri-ciri orang yang pertama? Yang pertama, bahwa kita selalu merasa Allah selalu melihat kita. Kalau di kantor-kantor kita ada 18 CCTV ya. Kalau kita bisa di tempat yang nggak kelihatan CCTV, itu nggak kelihatan. Tapi dengan kita merasa Allah selalu mengawasi kita, dimanapun kita berada, kita selalu merasa bahwa Allah melihat kita. Terbukti bahwa ketika kita sedang puasa, kita sedang lapar hausnya, tidak ada orang di situ banyak makanan karena kita puasa, kita tidak makan itu. Meskipun tidak ada yang melihat. Yang kedua, bahwa ketaatan kita kepada Allah, kita melaksanakan perintah Allah, kutiba alaikumusiyam. Jadi dengan kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah, menjalankan perintahnya. Dan diri kita melakukan puasa juga tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang membatalkan puasa tentunya. Terus yang ketiga, meningkatkan kesabaran kita. Dengan kita berpuasa, diri kita terikat. Kita betul-betul terikat. Ketika ada orang yang menyinggung kita, ketika ada sesuatu yang membuat kita memancing emosi kita bilang sabar. Atau hal-hal kita kena musibah atau hal lain, itu membuat kita sabar. Jadi dengan kita melakukan puasa selama 1 bulan adalah melatih diri kita untuk melakukan kesabaran. Dan yang terakhir,
yaitu meningkatkan kita, membangkitkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Ini juga sudah disampaikan oleh kawan-kawan kita. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di bulan puasa. Di samping banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di bulan yang penuh rahmat dan punya berkah ini, yang penuh berkah ini, banyak kita melakukan perbuatan baik. Tentunya dengan berpuasa selama 1 bulan telah melatih kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Dengan pelatihan ini, meskipun bukan di bulan Ramadan, di bulan puasa, tentunya setelah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bagus untuk diri kita, untuk lingkungan kita, untuk hablum minallah dan untuk Allah, tentunya di bulan lain pun meskipun bukan bulan puasa, perbuatan itu tetap kita jaga. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.